you today? So, ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai disiplin pegawai. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Cassandra Claudia Veron, kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Video saya hari ini adalah salah satu tugas dari Ibu Sukmawati pada mapel Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Pada materi saya hari ini, kita akan memahami tentang bagaimana menerapkan disiplin pegawai. Apa itu disiplin pegawai, manfaat disiplin pegawai, indikator dalam disiplin pegawai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Oke, yuk kita simak materi berikut ini. Tentu teman-teman sekalian pernah mendengar dari istilah disiplin. Namun, apakah teman-teman paham apa yang dimaksud dengan disiplin pegawai? Nah, disiplin pegawai itu adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga disiplin ini penting untuk diterapkan karena merupakan bentuk kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati sebuah peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Oke, kita next slide. Di disiplin kerja pegawai ini dapat memberi manfaat yang dapat dirasakan baik oleh perusahaan maupun pegawai itu sendiri atau lainnya. Nah, apa sih manfaatnya bagi perusahaan? Manfaat bagi perusahaan yaitu dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Kemudian manfaat bagi pegawai itu apa sih? Nah, manfaat bagi pegawai itu terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjaannya. Oke, kita next slide. Di sini selain manfaatnya terdapat juga yang namanya indikator dalam disiplin pegawai. Ada 3 indikatornya. Yang pertama, disiplin waktu, disiplin peraturan, dan disiplin tanggung jawab. Nah, apa sih itu disiplin waktu? Disiplin waktu itu adalah sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap tenaga kerja, yaitu sebagai kehadiran kepatuhan pegawai pada jam kerja dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. Lalu yang kedua, disiplin peraturan. Nah, disiplin peraturan ini adalah berbentuk suatu komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Kemudian disiplin tanggung jawab kerja. Nah, yaitu berbentuk kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bagi perusahaannya juga. Nah, kemudian next slide, terdapat yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Faktor yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan. Faktor yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dan yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada pegawai. Nah, disiplin pegawai ini penting sekali bagi kehidupan manusia. Dengan menanamkannya secara terus-menerus, disiplin ini diharapkan menjadi suatu kebiasaan. Orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya umumnya itu mempunyai kedisiplinan yang tinggi.
Sebaliknya, orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Selesai sudah presentasi saya pada hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.